Urwah bin Az-Zubair adalah seorang tabi'in yang mulia, satu dari al-fuqaha, as-sab'ah 7 tokoh fuqaha, ulama, yang masyhur dalam sejarah kaum muslimin, panutan umat. Beliau dikenal dengan kesabarannya yang tinggi saat kakinya diamputasi karena penyakit. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah, Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurasyi al-Asadi al-Madani, dilahirkan pada tahun ke-23 Hijriyah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan di kota Madinah, putra dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. Ibu beliau adalah Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah adik kandung Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Bibi beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin. Dari beliaulah, keponakan yang solih ini banyak menimba ilmu dan meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidaklah mengherankan kalau kemudian, Urwah menjadi salah seorang tabi'in yang paling mengetahui hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zahabi menempatkan beliau pada posisi tabakah yang kedua, tabakahnya para tokoh besar tabi'in. Keilmuan, ibadah dan akhlak. Beliau sempat meriwayatkan hadits dari ayahnya, namun hanya sedikit. Dan juga meriwayatkan hadits dari Said bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, Jabir, Al-Hasan, Al-Husain, Muhammad bin Maslamah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Al-Mughirah bin Syu'bah, Usamah bin Zaid, Muawiyah, Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Hakim bin Hizam, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Beliau pun juga menimba ilmu dari para syahabiyah di antaranya Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq ibunya sendiri, Aisyah Ummul Mukminin bibi beliau, Asma binti Ummais, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ummu Hani, Ummu Syarik, Fatimah bintu Qais, Duba'ah bintu Az-Zubair, Busrah bintu Safwan, Zainab bintu Abi Salamah, Amrah al-Ansyariyah radhiyallahu anhunna ajmain. Para ulama yang berguru dan meriwayatkan hadits dari beliau adalah Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdirrahman, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abu Az-Zinad, Sholih bin Kaisan, Ja'far As-Sadiq, Ibnu Abi Mulaikah, Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah, Atta bin Abi Rabah, Umar bin Abdil Aziz, Amr bin Dinar, Yahya bin Abi Kasir, dan sejumlah ulama yang lain. Beliau adalah orang pertama yang menulis tentang masalah al-magazi peperangan dan yang paling banyak melantunkan syair pada zamannya. Beliau adalah salah seorang di antara 10 ulama di kota Madinah yang selalu menjadi rujukan Khalifah Umar bin Abdil Aziz sewaktu beliau menjabat sebagai gubernur di kota tersebut. Kisah teteladan Urwah bin Az-Zubair. Abu Az-Zinad menceritakan, dahulu kebiasaan beliau setiap kali memasuki kebun, selalu membaca surat Al-Kahfi ayat 39 dan diulang-ulanginya bacaan tersebut. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Al-Kahfi, 39. Sampai beliau keluar darinya. Kebiasaan beliau dalam setiap harinya adalah membaca seperempat Al-Quran. Kemudian seperempat Al-Quran yang beliau baca pada siang harinya tersebut, dibaca dalam salat malamnya. Dan tidak pernah sekalipun beliau meninggalkan kebiasaan ini kecuali pada malam diamputasinya kaki beliau. Peristiwa diamputasinya kaki, Urwah bin Az-Zubair. Suatu ketika, Urwah bin Az-Zubair mendapat tugas untuk menemui Khalifah Al-Walid bin Abdil Malik di ibu kota kekhalifahan yaitu Damaskus di negeri Syam. Maka keluarlah beliau beserta rombongan menuju kota Damaskus. Setibanya di suatu tempat yang masih dekat dengan kota Madinah yang dinamakan dengan Wadi Al-Qura, terjadi pada beliau semacam luka di telapak kakinya yang kiri. Lambat laun luka tersebut mengeluarkan nanah dan semakin bertambah parah. Waktu berlalu, dan luka tersebut tidak saja semakin bertambah parah namun juga menyebabkan kakinya busuk serta semakin menjalar menggerogoti kakinya. Dan akhirnya sampailah beliau kepada Khalifah Al-Walid di kota Damaskus dalam keadaan ditandu dan penyakit tersebut telah menjalar sampai setengah betis. Begitu mengetahui keadaan yang menimpa Urwah, Khalifah Al-Walid segera memanggil para dokter ternama di kota tersebut untuk mengobati penyakit beliau.
Maka terkumpullah para dokter dan segera memeriksa penyakit yang beliau derita tersebut. Setelah memeriksa dan mendiagnosa jenis penyakit yang menimpa beliau, sampailah mereka pada keputusan bahwa kaki beliau harus secepatnya diamputasi. Sebab kalau tidak, penyakitnya akan terus menjalar ke pangkal paha dan seterusnya ke arah anggota badan yang lain, dalam keadaan penyakit tersebut sekarang telah menggerogoti sampai mencapai setengah paha kirinya. Disampaikanlah keputusan tersebut kepada beliau dan ternyata beliau bisa menerimanya dengan tabah. Maka dimulailah persiapan untuk operasi pemotongan kaki beliau. Kemudian para dokter tersebut menawarkan obat bius kepada beliau agar nantinya tidak merasakan sakit ketika kakinya digergaji. Namun beliau menolak tawaran tersebut seraya mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka terhadap seorang yang beriman kepada Allah bahwa dia akan minum suatu obat yang akan membuat hilang akalnya sehingga dia tidak mengenal Rabb-nya. Akan tetapi kalau kalian mau memotongnya silakan, dan aku akan berusaha menahan rasa sakitnya." Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa tatkala beliau menolak tawaran para dokter tersebut, beliau mengatakan, "Akan tetapi jika memang kalian mau memotongnya silakan lakukan saja dan biarkanlah diriku dalam keadaan salat agar aku tidak merasakan sakit dan pedihnya." Maka dimulailah operasi pemotongan kaki beliau yang sebelah kiri dengan gergaji pada bagian atas sedikit dari kaki yang tidak terkena penyakit. Sewaktu proses amputasi tersebut sedang berlangsung, beliau tidak bergeming atau bergerak sama sekali dan juga tidak terdengar rintihan rasa sakit sedikitpun. Maka ketika telah selesai dari proses pemotongan kaki dan juga telah selesai dari salatnya, datanglah Khalifah Al-Walid menghibur beliau. Dan berkatalah, Urwah kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, segala puji hanya untukmu, dahulu aku memiliki 4 anggota tubuh, 2 kaki dan 2 tangan kemudian engkau ambil 1. Walaupun engkau telah mengambil anggota tubuhku namun engkau masih menyisakan yang lain. Dan walaupun engkau telah memberikan musibah kepadaku namun masa sehatku masih lebih panjang darinya. Segala puji hanya untukmu atas apa yang telah engkau ambil dan atas apa yang telah engkau berikan kepadaku dari masa sehat." Al-Walid berkata, "Belum pernah sekalipun aku melihat seorang syaikh yang kesabarannya seperti dia." Dan tatkala diperlihatkan potongan kaki tersebut kepadanya, beliau mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui, bahwasanya tidak pernah sekalipun aku melangkahkan kakiku ke arah kemaksiatan." Dan pada malam itu juga bersamaan dengan telah selesainya operasi pemotongan kaki, beliau mendapatkan kabar bahwa salah seorang putra beliau yang bernama Muhammad putra kesayangannya meninggal dunia karena ditendang oleh kuda sewaktu sedang bermain-main di dalam kandang kuda. Maka berkatalah beliau kepada dirinya sendiri, "Segala puji hanya milik Allah, dahulu aku memiliki 7 orang anak kemudian engkau ambil 1 dan engkau masih menyisakan 6. Maka walaupun engkau telah memberikan musibah kepadaku namun masa sehatku masih lebih panjang darinya. Dan walaupun engkau telah mengambil salah seorang anakku maka sesungguhnya engkau masih menyisakan yang lain." Selama menunggu proses penyembuhan kakinya, beliau tinggal di kediaman Khalifah selama beberapa hari sekaligus sambil menyelesaikan keperluan yang lain. Kemudian setelah dirasa telah sembuh dan semua urusan telah selesai, kembalilah rombongan ke kota Madinah. Selama dalam perjalanan pulang, tidak pernah terdengar sepatah kata pun lisan beliau menyebut-nyebut tentang musibah yang menimpa kakinya dan kematian yang menimpa putra kesayangannya. Dan juga tidak terlihat beliau mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada orang lain. Dan ketika rombongan telah sampai di tempat yang dinamakan dengan Wadi Al-Qura awal mula terjadinya musibah pada kaki beliau tersebut, beliau membaca ayat pada surat Al-Kahfi ayat 62. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Al-Kahfi 62. Akhirnya sampailah rombongan di kota Madinah. Ketika mulai memasuki gerbang kota, manusia berduyun-duyun memberikan ucapan salam dan menghibur beliau atas musibah yang beliau alami. Wafatnya, Urwah bin Az-Zubair. Beliau wafat pada tahun 93 Hijriyah dalam usianya yang ke-70 tahun dalam keadaan sedang berpuasa. Hisyam bin Urwah mengatakan, "Dahulu ayahku berpuasa terus-menerus banyak berpuasa, dan meninggal dalam keadaan berpuasa. Ketika ajal menjelang, dia sedang berpuasa, lalu keluarganya memintanya agar berbuka saja namun dia menolak. Sungguh dia telah menolak,
karena dia berharap kalau kelak dia bisa berbuka dengan seteguk air dari sungai Kausar di dalam bejana emas dan di tangan bidadari. Referensi 1. Al-Bidayah wan Nihayah 2. Siyar A'lamin Nubala 3. Tazkiratul Hufaz 4. Tahzibut Tahzib 5. Basyair Al-Farbi Takribi Fawaidi Al-Imam Al-Wadi'i fi Ilmi Ar-Rijal wal Mustalah. Wallahu a'lam bishawab.